Ketika Bapak Ibu dan saya menghadapi masalah dan Tuhan memberikan pertolongan, ya, bukan hanya kita bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, ya, papaku sembuh dari kanker. Oh, puji Tuhan, suamiku bisa mendapatkan pekerjaan yang baru setelah di PHK kemarin. Oh, puji Tuhan, setelah anakku S1, tidak lama-lama anakku bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Oh, puji Tuhan. Kita bukan hanya bersyukur mengatakan puji Tuhan, tetapi Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika Tuhan menolong kita, disitulah Tuhan mau iman kita bertumbuh. Ya, jadi bukan hanya euforia belaka, kita senang, kita happy, bikin status Tuhan Yesus baik. Ya kan, itu sudah biasa. Tetapi yang luar biasanya adalah apa? Ada makna yang dalam ketika Tuhan menolong kita. Maknanya adalah apa? Supaya iman Bapak Ibu dan saya bertumbuh. Ya. Jadi kalau iman kita bertumbuh, artinya apa? Bapak Ibu dan saya kaya dengan pengalaman iman bersama Tuhan. Ya kan, jangan pernah melupakan setiap kejadian, jangan pernah melupakan setiap hal-hal yang Tuhan izinkan, dan kita melihat pertolongan Tuhan dan kita bisa membuat dan iman kita bertumbuh. Jangan pernah lupakan. Kenapa? Karena ada kalanya nanti perjalanan iman Tuhan izinkan lagi, nanti ada tantangan, Tuhan izinkan lagi, nanti ada masalah. Di situ Bapak Ibu dan saya akan mengingat, oh iya, 2024 aku pernah ada masalah di kantor dan aku datang sama Tuhan, Tuhan menolong saya, imanku bertumbuh. Jadi di tahun 2025 ketika Bapak Ibu dan saya ada tantangan yang baru, kita bersuka cita. Kenapa? Karena dengan masalah imanku bertumbuh. Iya kan, dengan ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, kata Alkitab. Dengan tekun kita cari Tuhan, ya, dengan tekun kita mengandalkan Tuhan, dengan tekun kita berharap kepada Tuhan, ya, Bapak Ibu dan saya akan melihat pertolongan Tuhan dan juga iman kita akan bertumbuh. Ya, iman itu seperti level Bapak Ibu, ya, seperti level. Seperti Bapak Ibu yang anak muda yang main game, dari level 1, level 2, level 3, level 4, ya, semakin levelnya naik, tingkat kesulitannya juga semakin naik. Tetapi skill kita yang main game itu semakin jago kalau kita levelnya semakin naik. Semakin tingkat masalahnya semakin naik, berarti apa? Pertumbuhan iman kita juga semakin dahsyat. Ya, Tuhan tidak minta uang Bapak Ibu, Tuhan tidak minta rumah Bapak Ibu, Tuhan tidak minta mobil, apa yang fana Tuhan tidak minta. Tetapi Tuhan concern, Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan pertumbuhan iman kita. Kenapa? Karena bukan dengan uang kita menyelesaikan masalah, bukan dengan rumah mewah kita menyelesaikan masalah, tetapi dengan iman. Bapak Ibu dan saya akan melihat apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Dengan iman, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kenapa Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia? Kenapa? Karena banyak orang, ya kan, mereka tidak mau mengandalkan Tuhan, mereka tidak mau berharap kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka lebih senang dengan apa yang bisa dilihat oleh mata. Ya, karena kalau dilihat dengan mata kita kepala sendiri, oh ada orang kuat, ada orang kaya, ada orang hebat, kayaknya ini orang bisa menolong saya. Kecenderungan kedagingan kita, ke daging pinginnya instan, tapi daging tidak mau namanya proses Tuhan. Ya, karena apa? Karena kalau untuk percaya kepada Tuhan, kita tidak melihat Tuhan, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk percaya. Sadarlah sesadar-sadarnya, bergantunglah kepada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Memang ada proses, iya. Memang ada waktu Tuhan, pasti. Disitulah iman kita diuji, mau tetap setia enggak kepada Tuhan atau tidak. Iman bertumbuh membuat iman kita kuat. Iman bertumbuh memampukan kita untuk taat setia sampai nanti waktunya Tuhan. Amin. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, kita ada di jalur yang tepat, yang dimana jalur itu tidak bisa orang dunia masuk di dalam jalur itu. Nah, kalau kita berbicara jalurnya Tuhan, kenapa? Karena kita cari Tuhan, Tuhan memberikan jalannya, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk di situ. Siapa? Orang-orang yang punya hati untuk cari Tuhan. Ya, kita dispesialkan di akhir zaman ini. Di saat orang berteriak, Bapak Ibu dan saya diberikan jalur khusus sama Tuhan. Oke, mereka menghadapi kesulitan, kamu pun menghadapi kesulitan. Tapi hari ini aku akan memberikan jalan yang baru, di mana dengan jalan itu aku memberikan kepastian dalam setiap kehidupan kita. Ya, ikut Tuhan ada kepastian. Ikut Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jalan kita tidak akan pernah salah.
Karena apa? Karena yang menuntun Bapak Ibu dan saya adalah Yesus juru selamat bagi Bapak Ibu dan saya. Dia yang sudah mati bagi Bapak Ibu dan saya, darahnya tercurah. Kalau nyawanya saja diberikan untuk kita, apalagi untuk memberikan jaminan di akhir zaman ini. Semua tidak ada yang pasti Bapak Ibu, semua tidak ada yang pasti. Tapi bagi orang yang mencari Tuhan, orang itu akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, jaga hidup kita dalam pertobatan, amin. Jaga hidup kita dalam kekudusan, amin. Ya, selanjutnya nanti Tuhan yang atur strateginya. Ya, percayalah kalau kita jaga hidup, kalau kita cari Tuhan, Tuhan yang janji, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita terlalu banyak Bapak Ibu hidup dalam kenyamanan. Kita terlalu banyak hidup ya mengejar kesuksesan, mengejar masa depan, sehingga kita lupa apa yang kita kejar, apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, rupanya itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, makanya dengan kata lain, dengan segala sesuatu itu digoncangkan, ya kan, menurut kita sulit, menurut kita susah, menurut kita, aduh Tuhan bagaimana? Ya, tetapi bagi Tuhan itu baik. Kenapa? Dengan begitu akhirnya kelihatanlah Kristen yang sungguh-sungguh cari Tuhan sama Kristen yang gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Akhirnya dengan adanya goncangan semuanya akan kelihatan. Nah, bagaimana kita ketika menghadapi segala situasi yang sulit, segala sesuatunya pintu-pintu sepertinya tertutup? Alkitab mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya, aku tahu kata Alkitab tadi, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dengan kata lain, ketika segala sesuatunya sukar, ketika segala sesuatunya sulit, ketika semua pintu tertutup, yang Tuhan mau adalah apa? Tetap menuruti firman Tuhan. Ya, yang Tuhan mau adalah apa? Bapak Ibu dan saya taat, setia menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya itu saja yang Tuhan minta dalam hidup kita. Selain menuruti firman, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya tidak menyangkal namaku, tidak menyangkal nama Tuhan. Dengan kata lain, jangan murtad kata Tuhan. Kalau sedang mengalami kesulitan, kalau sedang mengalami kesukaran, kalau pintu-pintu tertutup, yang Tuhan mau jangan murtad, jangan tinggalkan Yesus cuma gara-gara dunia memberikan jalan alternatif. Perkuat imanmu ketika sedang menghadapi masa sukar. Perkuat imanmu ketika sedang menghadapi masa sulit. Perkuat imanmu ketika kita melihat ya di akhir zaman pintu-pintu tertutup. Alkitab ngasih jalan kepada Bapak Ibu dan saya. Turuti firman Tuhan dan jangan menyangkal Yesus. Turuti firman Tuhan dan jangan tinggalkan Yesus. Ya, jadi pelaku firman saja. Kalau Bapak Ibu dan saya ada firman, firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman akan kembali menolong Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena apa yang telah keluar dari mulut Tuhan pasti digenapi. Dan yang paling utama, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya setia sama Tuhan. Jangan murtad, jangan tinggalkan Yesus. Walaupun menghadapi badai, Tuhan tetap ada, setia menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Satu karakter yang Tuhan mau dalam hidup kita, tekun cari Tuhan. Tekun cari Tuhan. Jangan malas. Ya, orang malas gak dapat tempat di kerajaan surga. Orang malas gak dapat berkat Tuhan. Orang malas gak dapat satu peluang yang Tuhan akan buat. Gak bakal dapat peluang. Gak dapat anugerah. Ya, orang dunia aja Bapak Ibu yang gak ada Yesus, tapi waktu mereka berjuang, mereka tidak malas, mereka rajin. Blessing Tuhan ada dalam hidup kita. Apalagi kita anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita spesial di hadapan Tuhan. Amin. Ya, makanya hati-hati, kesibukan membuat kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Hati-hati. Ya, hari ini kita bikin komitmen. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan tutup rencana saya, ketika Tuhan tutup bisnis saya, sesuatu yang baik sebenarnya Tuhan izinkan. Apa? Karakter ketekunan. Hari ini aku akan tekun cari Tuhan. Karena aku percaya orang yang cari Tuhan, semuanya pasti akan ditambahkan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, kalau semuanya baik-baik aja Bapak Ibu, ada banyak orang sekarang kalau lagi baik-baik, lihat uang lagi banyak, investasi oke, dan sebagainya. Akhirnya banyak orang gak mengandalkan Tuhan.
Tapi lihat, ketika ada fase dalam hidup kita, Tuhan izinkan ada kekurangan, disitulah sebenarnya Tuhan ingin kasih tahu kepada Bapak Ibu dan saya, di tengah kekuranganmu, di tengah kesulitanmu, ingat bahwa akulah gembala yang menjamin setiap domba-dombanya. Ya, berapa kali Bapak Ibu diizinkan menghadapi kekurangan, Tuhan cukupkan juga. Ya, jangan lupakan sejarah. Dengan kata lain, jangan pernah melupakan bagaimana cara Tuhan menolong kita di saat Bapak Ibu dan saya sedang kekurangan. Ya, kenapa Tuhan izinkan ada kekurangan? Supaya perjalanan iman kita lengkap. Ya, bukan hanya kita happy, wah puji Tuhan Pak ada berkat, puji Tuhan diangkat naik, puji Tuhan penyakit sembuh. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya diizinkan mengalami kekurangan, ya bersyukurlah. Kenapa? Karena di dalam kekurangan Tuhan turun tangan untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Bagaimana Tuhan mau membuka pintu-pintu berkat, tetapi hidupmu saja belum beres terhadap dosa. Ya, ada banyak orang bermain dengan anugerah, kasih karunia dipermainkan. Saya katakan, kita hidup karena anugerah Tuhan, tetapi anugerah bukan untuk dipermainkan, melakukan dosa dalam hidup kita. Justru dengan anugerah Tuhan, kesempatan yang baru, Tuhan membawa kita untuk hidup dalam kekudusan. Amin, Bapak Ibu, ada haleluya Tiberias, amin. Ya, makanya jaga hidup kudus di akhir zaman. Bagi Tuhan itu sangat mudah untuk menolong kita. Tapi apalah artinya jabatan kalau hidupmu gak kudus? Apalah artinya berkat kalau hidupmu gak kudus? Apalah artinya banyak kesempatan tapi kalau hidupmu nggak kudus. Ya justru kalau hidup kita nggak kudus, ada peluang hidup kita mencemari nama Tuhan. Ada peluang akhirnya kita jatuh di dalam dosa yang menghancurkan kita. Ya, makanya Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pastikan hidup kita suci kudus. Tobatlah dari kehidupan kita yang lama. Orang yang suci kudus di akhir zaman mendapatkan jaminan dari kerajaan surga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yeremia 29 ayat 11. Alkitab mengatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan apa? Damai sejahtera. Kalau hari ini rencana kita belum jadi, Bapak Ibu jangan mengeluh. Karena saya percaya Tuhan atur indah hidup kita. Ada rencana Tuhan yang lebih baik daripada rencana kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, yang Tuhan mau adalah apa? Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita tidak tahu kapan janji Tuhan itu digenapi, yang Tuhan mau adalah apa? Beriman, bikin keputusan, aku percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena apa? Karena kalau kita tidak percaya, ya gimana Tuhan mau bekerja sama dengan Bapak Ibu? Bagaimana Tuhan mau menggunakan apa? Kuasanya, menggenapi janjinya. Ya karena Tuhan itu bekerja atas setiap iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi apapun hari ini yang Bapak Ibu doakan, saya ingin katakan bukan dengan perasaan kita berdoa, bukan dengan emosional kita berdoa, tetapi dengan iman. Walaupun hari ini aku belum melihat, tapi aku percaya dengan iman kepada Yesus, waktu Tuhan yang terbaik, mujizat pasti nyata dalam hidupku. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu dan saya imannya mau terus bertumbuh dan kuat menghadapi turbulence dan kuat menghadapi goncangan-goncangan di akhir zaman, iman Bapak Ibu dan saya harus berdiri di atas firman. Jadi orang Kristen kalau hidupnya di atas firman, apapun goncangannya kuat, apapun tantangannya dia tidak mengeluh, apapun masalahnya dia tidak akan murtad, apalagi meninggalkan Tuhan. Dia tetap mengatakan, aku percaya apapun tantangan, apapun masalah, Tuhan besertaku. Aku tidak akan kalah menghadapi pertandingan. Justru bersama Tuhan aku menang dalam segala perkara. Makanya paksa kedagingan kita untuk baca Alkitab. Paksa daging kita untuk bangun baca Alkitab, bangun pagi baca Alkitab, sebelum tidur baca Alkitab. Ya, ada waktu di kantor istirahat makan siang, boleh baca Alkitab satu perikop. Kenapa? Karena pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan itulah yang membuat Bapak Ibu dan saya kuat menghadapi tantangan. Selama anak-anak muda hidupnya ada firman, engkau tidak akan putus asa. Justru Tuhan yang akan membuka pintu mujizat untuk setiap anak-anak Tuhan. Ya, mungkin suami Bapak Ibu kena PHK. Saya tahu itu sulit. Saya tahu itu sedih. Kenapa? Karena saya banyak mendoakan. Ya, setiap hari minggunya ya suami di PHK dan mereka menangis lagi altar call. Tetapi saya katakan, selama hidupmu ada firman, engkau pasti kuat.
Ya, ketika engkau di PHK, kesedihan melanda, ya kehidupan sepertinya sulit, matahari tidak akan pernah stop. Besok pagi akan ada matahari lagi, besok pagi akan ada matahari lagi. Artinya apa? Perjalanan iman akan terus berjalan. Dan dalam perjalanan iman itulah setiap hidup kita yang ada firman, pasti ada pertolongan Tuhan di sana. Tuhan tidak pernah terlambat menolong Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Ingat masa lalu kita, bagaimana kita ditolong Tuhan. Ya, kalau dulu kita pernah ditolong Tuhan, hari ini juga Tuhan pasti tolong kita. Ya, kalau hari ini Tuhan tolong kita, berarti masa depan Tuhan pasti tolong kita. Ya, dia adalah Alfa, dia adalah Omega. Dari Alfa dan Omega ada ribuan tahun yang sudah dilewati oleh manusia. Dan di situ juga Tuhan turun tangan untuk menolong yang berharap kepadanya. Makanya buktikan, kalau hidup Bapak Ibu dan saya ada firman, kita nggak usah ragu dan bimbang. Ya, firman itu sendirilah yang akan membuka jalan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan mencari yang taat. Tuhan tidak mencari yang pintar, Tuhan tidak mencari yang hebat, Tuhan tidak mencari pengalaman. Walaupun kita tidak punya pengalaman, walaupun kita nggak pintar, walaupun kita nggak kaya, walaupun Bapak Ibu dan saya nggak punya koneksi, asal engkau taat sama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong Bapak Ibu dan saya. Ya, Tuhan sendiri yang akan mencari pekerjaan buat kita, Tuhan sendiri yang akan mencari pekerjaan buat anak-anakmu. Ya, di saat orang berteriak minta tolong, di saat orang berteriak putus asa, tapi bagi kita orang Kristen, bagian kita adalah apa? Taat saja kepada firman Tuhan. Sudahkah kita berharap kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Ya, sudahkah kita mengucap syukur setiap hari dalam hidup kita? Jangan-jangan kebanyakan bersungut-sungut, akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Tuhan memberikan janji tentang masa depan. Masa depan itu sungguh ada, amin. Masa depan kita ada. Walaupun keadaan dunia sekarang tidak baik, tetap kuat, amin. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan akan ada banyak kejadian, akan ada banyak turbulens, dan akan ada banyak orang yang putus pengharapan. Tapi anak Tuhan tidak pernah putus pengharapan, ya. Kita punya Allah yang hidup, Allah yang menolong Abraham, Allah juga yang menolong kita. Allah yang menolong Elia, Allah juga yang menolong kita. Hari ini Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saya. Apapun tantangan dalam hidup kita, tetap berharap dan mengucap syukur. Kita akan keluar sebagai pemenang. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya ingin katakan hidup kita adalah anugerah. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu dan saya masih bisa hidup, saya mau tanya sama Bapak Ibu, nafas kehidupan kita dari mana datangnya? Ya, berkat-berkat yang Bapak Ibu terima itu datangnya dari mana? Ya, Bapak Ibu bisa diangkat naik sama Tuhan, kehidupan 30 tahun yang lalu mungkin waktu datang ke Jakarta berbeda dengan sekarang kita bisa menikmati hidup yang diberkati. Pertanyaan saya adalah dari mana semuanya datangnya itu? Ya, kita punya satu jawaban yang sepakat dengan satu jawaban, yaitu apa? Datangnya dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hari ini kita bisa hidup karena Tuhan, hidup adalah anugerah, ya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita berlimpah. Bapak Ibu dan saya hidupnya sampai bersuka cita luar biasa karena berkat Tuhan. Ya, masa ketika Tuhan mengetuk hati kita nggak buka hati kita untuk Tuhan? Ya, seharusnya kalau Tuhan mengetuk hati kita, ya kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mau lebih dekat lagi hidupnya untuk kita. Ya, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, Tuhan mau berkarya dalam hidup kita. Tuhan mau memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan mau membukakan pintu berkat, mujizat. Dan Tuhan mau mendidik hidup kita. Kalau Bapak Ibu dan saya mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Orang yang membuat segala sesuatunya tanpa Tuhan pasti kalah. Bisnis tanpa Tuhan kalah. Ya, rumah tangga tanpa Tuhan kalah. Sekolah tanpa Tuhan kalah. Apapun yang kita kerjakan tanpa Tuhan, tidak ada kemenangan di sana. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu beserta kita. Apapun masalah kita menang kita keluar sebagai pemenang. Ya, walaupun kita berhadapan dengan Goliat seperti Daud yang berhadapan dengan Goliat. Ya, Daud bisa menang lawan Goliat. Kenapa? Karena dari sejak remaja Daud dekat sama Tuhan. Ibadahnya Daud bukan ritual, bukan rutinitas belaka, tetapi ketika Daud menyembah Tuhan karena memang hatinya haus akan Tuhan.
Dunia bisa mengecewakan, orang bisa mengecewakan, ya teman bisnis bisa mengecewakan, keadaan bisa mengecewakan. Tapi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang dekat sama Tuhan, kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, tetap melekat sama Tuhan, tetap dekat sama Tuhan, dan hauslah akan Tuhan. Jangan sampai roh kita redup, jangan sampai roh kita miskin. Ya, dekatlah sama Tuhan. Ibadah bukan sebagai ritual biasa, bukan sebagai rutinitas belaka, tetapi buktikan bahwa kita haus akan Tuhan dan kita percaya bahwa kita hidup tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tapi bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Setiap kita pernah ada luka dalam hati kita. Ya, patah hati, trauma, kekecewaan dan sebagainya. Nah, itu bahaya kalau tidak dilepaskan, kalau tidak datang sama Tuhan, itu bisa menghancurkan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin ya. Makanya ayo hari ini jangan sampai luka dalam hati kita itu membuat kita tidak terbuka untuk Tuhan. Ya, mungkin ada luka batin, istri luka batin sama suami, suami luka batin sama istri, anak kepada orang tua kepada anak. Doa saya datang sama Tuhan supaya dipulihkan hatinya. Ya, kembali mengasihi, kembali mengampuni. Karena itulah hakikatnya kekristenan, rukun, saling mengasihi, saling mengampuni. Jangan dibiarkan trauma, kekecewaan itu mengisi hati dan pikiran kita. Itu merusak, menghambat berkat Tuhan. Ya, siapapun ada kekecewaan, ada patah hati, ada trauma, datang sama Tuhan, buka hati kita, Roh Kudus akan memulihkan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin ya. Pak, saya berdosa, Pak, saya najis, Pak, hidup saya tidak layak. Saya katakan, memang hidupmu tidak layak, tetapi engkau dan aku dilayakkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, Tuhan tidak mencari orang benar, tapi Dia datang untuk mencari orang berdosa. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita bersyukur dulu dosa kita merah seperti kirmizi, tapi kita bersyukur oleh darah Yesus, Bapak, Ibu, dan saya diputihkan seperti salju. Amin ya, kita sekarang bukan menjadi budak dosa, tetapi menjadi anak-anak kerajaan sorga yang sudah dibeli oleh darah Yesus. Makanya kalau kita sekarang sudah ditebus oleh darahnya, doa saya, jaga baik pertobatan, jaga baik kekudusan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jemaat Tiberias, jangan ada bermain-main dengan anugerah Tuhan ya. Oke, kita dengan darah Yesus kita diingatkan, kita diampuni. Tetapi ini bukan cara kita sembarangan hidup. Ya, kalau kita perjamuan kudus, kita diingatkan oleh Tuhan, kita ditebus oleh darah anak domba. Kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Dengan tujuan apa? Bapak, Ibu, dan saya hidupnya lebih bertanggung jawab lagi. Amin ya. Jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita. Karena dengan pertobatan dan kekudusan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau mau hidup kita dipulihkan, tinggalkan hidup kita yang lama. Ya, kalau mau ekonomi dipulihkan, kalau mau berkat Tuhan yang baru ada, kalau mau rumah tangga dipulihkan, dan apapun aspek kehidupan kita mau dipulihkan, tinggalkan cara hidup yang lama. Karena Tuhan tidak bisa bekerja dengan manusia lama. Tuhan akan bekerja ya kepada orang-orang yang hidupnya ciptaan baru, yang bertobat, yang menjaga hidup kudus. Tuhan bisa bekerja sama dengan mereka. Amin ya. Makanya lihat deh, kalau kita bertobat, jaga hidup, lihat Bapak, Ibu, hidup kita nggak flat, hidup kita nggak begini-begini aja, tapi diangkat naik sama Tuhan. Berkat yang baru, mujizat yang baru, ada promosi-promosi yang Tuhan berikan kepada kita ya. Makanya jangan mau terikat dengan masa lalu ya. Lepaskan masa lalu ya, minta pemulihan sama Tuhan. Pemulihan Tuhan itu nyata. Kalau kekristenan hanya difokuskan berkat, salah. Kekristenan kita diberkati itu salah satunya bonus yang Tuhan tambah-tambahkan bagi Bapak, Ibu, dan saya yang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi level di atas berkat itu adalah apa? Ketika Tuhan menguji Bapak, Ibu, dan saya, ketika Tuhan memproses Bapak, Ibu, dan saya, kita siap gak? Ketika Tuhan proses kita, ya pengetahuan kita akan firman Tuhan harus benar. Supaya apa? Supaya kita tidak salah tafsir, supaya kita tidak salah persepsi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita.
Manusia bisa bikin rencana yang buruk sama kita, tetapi Tuhan, selama saya baca Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah menemukan rencana Tuhan jahat bagi yang mengasihi Dia. Saya tidak pernah menemukan rancangan Tuhan menghancurkan hidup manusia. Alkitab mengatakan bagi Dia yang mengasihi, bagi kita yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang buruk bisa Tuhan rubah menjadi yang baik bagi yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah apa? Jemaat Betos, kita ini mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau dibilang kita mengasihi Tuhan, kalau Tuhan menguji kita, ya jangan protes. Jadi Ayub ketika mengalami penderitaan, dia tidak protes sama Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Engkau jahat, aku ngambek ke gereja. Tidak, Ayub tidak mengatakan seperti itu. Tapi apa yang Ayub katakan? Kalau Tuhan, karena Ia tahu jalan hidupku, kalau Dia menguji aku, kalau Dia ngetes aku akan timbul seperti emas. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sedang mengalami penderitaan dalam tanda kutip, masalah yang datang silih berganti, atas seizin Tuhan, bersukacitalah. Karena di situ Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu dan saya sedang menghadapi tantangan, dimurnikan imanmu, bisa nggak, kuat nggak, nyampe nggak sampai finish dalam perjalanan iman kita. Ya, Bapak Ibu kan kita masih hidup nih, kita belum mati. Pertanyaannya, pernah nggak kita tanya dalam diri kita sendiri, Tuhan saya sampai nggak dalam perjalanan iman saya sampai garis finish? Kuat nggak saya sebagai orang Kristen? Saya nanti tinggalkan Yesus nggak? Saya jadi orang Kristen yang murtad nggak? Saya menjadi orang yang menyangkal Yesus nggak? Karena apa? Karena hal itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya punya iman, tepat pada waktunya iman Bapak Ibu akan berbuah dan akan tergenapilah setiap janji Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Percaya diri oke, tetapi kalau terus mengandalkan kekuatan sendiri, Bapak Ibu dan saya akan terperangkap dengan satu karakter yang tidak disukai Tuhan. Apa itu? Kesombongan. Makanya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, percuma lu ngandalin kekuatan lu sendiri. Andalkan Tuhan saja. Allah kita Allah yang membangkitkan orang mati, yang dimana profesor sehebat apapun dari manapun gak bisa dia bangkitin orang mati. Hanya Yesus Bapak Ibu dan saya, hanya Yesus juru selamat Bapak Ibu dan saya yang bisa membangkitkan orang mati. Bahkan ketika dia mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia mengalahkan kematian. Masih ragu lagi sama Tuhan? Jangan dong. Surrender sama Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Keraguan apa yang sedang dihadapi hari ini? Tuhan lebih besar dari ketakutan kita. Amin ya. Tuhan lebih besar dari kecemasan kita. Masalah kita boleh besar, tapi Tuhan kita lebih besar dari apapun. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tiberias kan adalah gereja yang setiap minggunya kasih kesaksian. Hari Rabu, Gading Nias, Pendeta Elfris yang khotbah memimpin kesaksian. GBK, Natal GBK 10-15 orang dibawa ke mimbar memberikan kesaksian lengkap dengan analisa dokter, hasil medical check up dan sebagainya. Saya waktu nonton itu saya bersuka cita. Sama kayak Bapak Ibu, aduh puji Tuhan ya, sembuh dari kanker, sembuh dari tumor, puji Tuhan ya, ada pemulihan ekonomi, puji Tuhan ya, suaminya bertobat. Saya percaya di dalam hati kita pasti ingin mengatakan begini, aduh Tuhan aku juga mau dong mengalami mujizat seperti mereka. Ya. Nah kalau mau mengalami mujizat seperti rekan-rekan kita, anak-anak Tuhan yang lain, ya mengenal Tuhan lebih dalam lagi dong. Makanya Tuhan izinkan ada penderitaan, Tuhan izinkan ada masalah. Kenapa? Karena kalau ada masalah pasti ada jalan keluar bersama Tuhan. Apa itu jalan keluar? Mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau nggak ada penderitaan, bagaimana kita mau mengenal Tuhan lebih dalam? Ya, kenyamanan membuat kita jauh dari Tuhan. Benar. Kita dipanggil bukan untuk melakukan dosa. Kita dipanggil bukan melakukan untuk hidup sia-sia. Tetapi dipanggil oleh Tuhan. Name by name. Nama demi nama. Dipanggil untuk hidup kudus. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi gimana jemaat Tiberias harus ingat. Bahwa kita diberi banyak oleh Tuhan.
Hidup adalah anugerah. Tapi balik lagi, ada satu sikap yang Tuhan minta kepada manusia, apalagi anak-anak Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan. Ada haleluya Tiberias, amin. Tuhan tidak melihat masa lalu kita kalau kita mau bertobat. Ya, selama kita mau bertobat, Tuhan welcome. Selama kita mau minta ampun, Tuhan welcome. Dosamu, dosaku merah seperti kirmizi, diputihkan seperti salju. Amin. Doa saya, mari kita semua hidup kudus. Bapak hidup kudus, ibu hidup kudus, anak hidup kudus. Berjuanglah mempunyai keluarga yang kudus di hadapan Tuhan. Suatu saat keluargamu, keluargaku terangkat ke sorga bersama Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hari ini yang Tuhan ingatkan, mari kita hidup di dalam kasih. Amin. Dan pengampunan. Ya, jangan tahan untuk mengampuni orang. Ya, jangan ditahan lagi untuk apa? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Sebelum Bapak Ibu dan saya dijemput oleh Tuhan, pastikan kita sudah berdamai dengan orang-orang sekeliling kita. Minimal keluarga kita, circle terdekat. Kalau orang tua kita masih hidup, pastikan anak berdamai dengan orang tua, pastikan orang tua berdamai dengan anak, dan sebagainya. Kenapa? Karena ini penting. Karena kalau tidak mengampuni, hal itu menghambat kita jadi warga surga. Apapun yang terjadi, masalah apapun. Saya tahu, Pak, dia sudah kurang ngajar, dia tipu saya, dia ini. Sakit hati saya, Pak. Bahasa Inggrisnya, haci rohaku. Itu bahasa Inggrisnya, haci rohaku. Sebelum kita mati, pastikan kita sudah berdamai dengan keluarga kita. Siapa kita kok nggak mau ngampuni? Karena kita juga sudah diampuni sama Tuhan. Amin ya. Rupanya untuk menyiapkan masuk dalam kerajaan surga, kasih dan pengampunan itu hal yang diajarkan Tuhan. Mari kita jaga kasih mula-mula keluarga. Dan kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Manusia itu lemah biasa. Jangan dianggap, wah kena kutuk di saya. Enggak, kutuk sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Ketika kita lemah, ketika kita capek, ya itulah manusia. Tapi jangan terjebak dengan kelemahan yang kita punya. Bangkitlah, berjuanglah bersama Roh Kudus. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita? Kita harus punya waktu sama Tuhan untuk berdoa. Roh Kudus tidak kemana-mana Bapak Ibu. Roh Kudus akan datang kalau Bapak Ibu dan saya punya waktu untuk Tuhan. Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Tetapi kita yang gak punya waktu untuk Tuhan. Kita yang gak pernah punya waktu untuk Roh Kudus. Kita gak pernah mau mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak mau mendengarkan bagaimana caranya Tuhan untuk menolong kita. Sehingga apa? Kita terjebak dengan apa? Dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita. Kita mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kita menyerah saya Tuhan. Saya sudah tidak mampu lagi, tergeletak. Sudah tidak kuat lagi, kata Tuhan. Bukan ini yang aku mau. Kau coba dari dulu. Engkau datang kepadaku. Engkau mengandalkan aku. Engkau berharap kepadaku. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Mungkin ceritanya berbeda kalau dari dulu engkau berharap kepadaku. Banyak orang Kristen yang udah hancur dulu baru cari Tuhan. Jangan. Ya, banyak berdoa di akhir zaman ini. Karena dengan berdoa, dengan memberikan waktu kita kepada Tuhan, ya, di situ kekuatan kita akan kembali lagi dan kita akan keluar sebagai pemenang. Karena datang sama Tuhan, datang pada Roh Kudus itu adalah alamat yang tepat untuk menyelesaikan setiap kelelahan yang kita hadapi. Amin ya. Manusia bisa mengecewakan. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya datang sama Tuhan dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, orang yang berharap kepada Roh Kudus, berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dunia tidak bisa memberikan solusi. Dunia bisa memberikan kesenangan untuk kedaginganmu. Ya, dunia tidak memberikan solusi dalam masalah kita, tetapi dunia kasih makan kedagingan kita. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya ada masalah, kita datang sama Tuhan,
Kita buka Alkitab dan kita percaya akan janjinya. Ketika di depan dalam perjalanan iman Bapak Ibu dan saya ada masalah, Roh Kudus akan mengingatkan setiap apa yang kita baca di Alkitab, terutama tentang janji Tuhan. Tetapi kalau kita tekun baca firman Tuhan, membaca Alkitab, cerita-cerita tentang Alkitab, ketika ada masalah, Roh Kudus akan ingatkan kita. Kok ada masalah ya? Difitnah ya? Iya. Ya, kok ada masalah ekonomi ya? Iya. Ingat, kemarin kau baca apa? Oh iya, masalah ekonomi. Matius 6 ayat 33. Hidup jangan khawatir. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti akan ditambahkan. Nah, itu kata Roh Kudus. Ya, aku mengingatkan kamu ketika engkau sedang menghadapi masalah ekonomi, engkau cari Tuhan, semua pasti akan ditambahkan. Jangan takut, Tuhan berjanji, Dia pasti akan genapi. Kita ada solusi, kita ada pengharapan melalui janjinya. Kalau kita baca Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya, damai sejahtera melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran kita. Ada masalah, serahkan sama Tuhan di dalam doa. Selanjutnya, biar Tuhan yang bekerja, kita tinggal tunggu waktunya Tuhan, bagaimana mujizat itu nyata. Sambil menjaga pikiran dan hati kita, tetap lakukan yang terbaik, tetap mengucap syukur, karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.